Ada satu doa yang jangan lupa khususnya ba'da sholat fardu, ba'da sholat sunnah secara individual hendaknya kita baca. Tolong dibuka Pak Haji. Qurannya surat An-Naml. Surat An-Naml itu surat berapa ya? 27 kayaknya ya. Surat An-Naml ayat nomor 19. Doa ini penting ya, apalagi kita sedang di bulan Ramadan. Semoga ekspresi syukur kita itu menjadikan kita semangat beribadah, kemudian kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Benar? Robbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Baik Pak Haji, terjemahannya coba lihat. Surat An-Naml surah 27 ayat 19. Maka dia selalu tersenyum lalu tertawa dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku sehat untuk tetap mensyukuri aku yang telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau beri, dan masukkan aku dengan Jangan lupa banyak baca doa ini secara individual karena Robbi Awzini untuk kita ya. Masya Allah, luar biasa. Taib, tentunya kita merasakan kegembiraan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak gembira masuk Ramadan, walaupun ungkapannya macam-macam tuh. Kalau masuk Ramadan itu punya ungkapan beda-beda ya. Inilah Ramadan, bulan ampunan, semua amalan diberi ganjaran. Insya Allah pasca Ramadan kita lebaran. Ya, silakan ungkapkan, nggak apa-apa, gembira ya. Kalau saya ingin menginspirasi lah ya. Akhirnya begini. Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah selalu agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Makanya orang muslim sehat walafiat yang tidak puasa, kata Bang Haji, belum kompak sebenarnya. Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah selalu agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Muslim sehat tidak puasa, kata Bang Haji. Nah, itu. Masa nggak puasa? Suatu hari di siang bolong. Itu tahun lalu nih, mudah-mudahan tahun ini nggak ada ya. Kira-kira ada ya? Tahun lalu ini. Suatu hari di siang bolong, seorang berbadan kekar keluar dari tirai setengah pinggang. Bang, kenapa kau tak puasa? Aku sakit mah Ustaz. Udah berapa hari? Baru 28 hari. Berarti hampir sebulan tak puasa dia. Tahun ini ada nggak kira-kira ya? Wallahu a'lam ya, Masya Allah. Tahun ini luar biasa nikmatnya. Last minute baru kita dapat hasil sidang isbat. Wah, harap-harap cemas nih ya kan? Waduh, kira-kira sama tidak kita mulainya? Alhamdulillah. Jadi tadi malam tuh mau ke masjid orang ragu-ragu kan? Artinya umat Islam ini kompak. Alhamdulillah. Ramadannya sama, ya, insya Allah lebarannya juga sama. Amin ya Rabbal. Kan enak kalau gitu ya, Masya Allah. Baik, kita ingat kembali pesan Al-Quran ini ya. Nggak asing lagi, tadi malam juga dibaca. Menjadi pendorong buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baqarah surah 2 183. Baik. Nah, Nabi mengingatkan, ini juga surat cinta Rasul, ayat yang tadi itu dikuatkan dengan hadis ini supaya kita senang gitu ya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah itu banyak keutamaan. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di riwayat Bukhari dan Muslim semakna, tapi lafaznya ada perbedaan sedikit ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Masih ada yang bertanya, Ustaz, apa benar di bulan Ramadan itu setan dibelenggu? Jawabannya, iya. Tapi prakteknya Ustaz, di bulan Ramadan maksiat tetap ada. Apalagi nanti semakin akan berakhirnya bulan Ramadan, makin dekat dengan hari raya Idul Fitri, kriminalitas meningkat tuh. Hadisnya nggak salah. Bukankah puasa itu untuk orang yang beriman? Artinya gerak setan dibatasi dengan iman, maka dia tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jangankan yang haram, yang halal saja bisa ditahan di siang hari ya. Apalagi yang haram. Maka yang mengatakan hadis itu diperdebatkan salah besar. Hadis itu sahih. Suasana imannya begitu kuat. Jangankan kita, anak yang masih balita saja kuat puasa. Kuat dia puasa, walaupun ada iming-iming. Nah, kalau kau bisa puasa sebulan, Bapak belikan kau sepeda. Ya enggak? Semangat kan? Nah, kita anugerahnya apa nanti? Kita akan lihat pentingnya puasa. Bukannya yang penting puasa. Baik ya, jadi betul. Suasana iman yang luar biasa. Bahkan teman-teman kita yang non muslim itu, mereka bekerja malu kalau dia makan minum di depan teman-teman yang muslim. Ini realita, Masya Allah. Berarti suasana imannya begitu kuat. Kelas. Nah, perintah dan kewajiban berpuasa merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan bukan merupakan beban. Siapa yang bilang puasa itu beban? Bukan, tapi menjadi kebutuhan sesungguhnya. Itu karena perintah puasa sesungguhnya dimaksudkan sebagai media untuk dapat mendekatkan manusia kepada hakikat jati dirinya, yakni makhluk yang merindukan kedekatan kepada Tuhan atau kepada Rohnya. Jadi puasa itu fitrah sebenarnya, Masya Allah. Namun yang harus kita waspadai, jangan sampai hanya sekedar berpuasa. Yang penting kan tidak makan minum, tidak membatalkan. Padahal kita di bulan Sya'ban yang lalu sudah diberikan tarhib Ramadan. Ada 4 hal yang sudah kita pahami dengan baik. Satu namanya istidadul ilmi, persiapan ilmu. Yang diwajibkan, yang disunahkan, yang diharamkan, dan sejumlah afdoliyah, keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Ilmunya sudah punya. Yang kedua namanya istidadul jismi, persiapan fisik. Di bulan Sya'ban sudah latihan puasa, banyak puasanya, minimal Senin Kamis. Ada yang ayam lebih. Bahkan Nabi mencontohkan di bulan Sya'ban itu puasanya seolah-olah hampir semalam, hampir sebulan penuh ya, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah. Makanya kemarin hari Kamis masih ada yang nanya, Ustaz, masih boleh puasa enggak? Kami biasa puasa Senin Kamis. Saya katakan boleh, tapi Jumat nggak usah puasa, ada jedah kita, gitu kan? Nah, tidak wisol. Kemudian yang ketiga namanya istidadul ruhiyah, persiapan rohani.
sudah mulai mendekat kepada Allah, malamnya diisi dengan ibadah. Kemudian puncaknya insya Allah juga sudah siap, namanya isti'dadul mal, persiapan finansial, karena akan kita gunakan di bulan Ramadan. Falas, tapi yang mohon maaf sering tidak diperhatikan, tak mampu menjaga terutama hal-hal yang dianggap kecil. Ya, padahal membiasakan dengan kebaikan itu sudah dilakukan. Khususnya apa ya? Khususnya lidahnya. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau sejenisnya, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, ungkapan yang zalim, hibah, namimah, adu domba, maka apa yang terjadi? Allah tidak utuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi hati-hati ini, masih di awal Ramadan, jaga lidah kita, jangan keluar kalimat-kalimat yang bisa mencederai, menggugurkan pahala puasa kita, minimal menguranginya. Hati-hati. Kita ingin maksimal ya. Sudah latihan kan? Latihannya di mana sih? Latihannya itu Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya 134. Tafadhol Pak Haji. Ini amalan akan berlanjut soalnya ya. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 134. Ini kan yang mengawal puasa kita amalan ini. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu makan maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Satu, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Dua, ini dia menahan amarah. Berarti lidahnya kan terjaga. Dia pasti bisa kan, dia tahan emosinya. Kalau nahan emosi berarti ucapannya akan terjaga. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Kalau nggak memaafkan pasti keluar juga kalimat-kalimat yang tidak elok kan. Dan yang keempat, banyak berbuat kebaikan. Itu yang sudah kita lakukan di bulan Sya'ban yang lalu. Tinggal kita lanjutkan di bulan Ramadan. Makanya Nabi memberikan warning, kam so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Haus doang, lapar doang, pahalanya nggak dapat. Hanya gugur kewajiban. Di lapas yang lain, ruba sha'imin haduhu min syamil ju' wal atash. Semakna betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Sudahlah cukup bekalnya, makanya tahan diri. Ya. Baik. Nah sekarang kita masuk di kajian intinya. Jadi kita bukan sekedar puasa saja, tapi kita raih keutamaannya. Apa sih pentingnya kita puasa Ramadan? Pentingnya itu pertama, mengembangkan kesabaran dan ketaatan. Sabar mudah diucapkan. Sabar mudah diucapkan, ringan diamalkan. Begitu. Jangan bilang susah ya. Insya Allah. Sabar yang luas tanpa batas. Jadi puasa Ramadan itu mendorong umat Islam mengembangkan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil tentang kesabaran begitu banyak yang sudah sering kita baca.
Tapi jangan lupa ayat yang satu ini ngomongin kesabaran, yaitu Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayatnya di nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Masya Allah. Jadi orang sabar itu pahalanya luas tanpa batas. Jadi tidak ada ungkapan sabar itu telah habis, nggak ada. Sabar harus kita jaga sepanjang usia kita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kehidupan spiritual. Spiritualnya makin dekat, ya, makin fokus. Maka puasa Ramadan membantu umat Islam meningkatkan kesadaran dan kehidupan spiritual mereka. Memang magnetnya beda ya bulan Ramadan itu. Beda dengan hari biasa itu, Masya Allah. Ya, walaupun orang mengatakan sedikit tidur, tapi tidak menjadi penghalang. Memang hari-harinya banyak diisi dengan amaliyah. Nah ini dia. Jadi meningkatkan kesadaran kehidupan spiritualnya. Ini secara spiritual ingin dekat, ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengembangkan empati dan solidaritas. Maka puasa Ramadan faktanya menyadarkan umat Islam mengembangkan kepedulian, rasa empati, solidaritas, kebersamaan dengan orang-orang yang miskin dan membutuhkan, yang di hari-hari biasa itu lain. Coba perhatikan di bulan Ramadan, kita cari-cari itu siapa yang harus aku bantu. Ini bukan karena dapat surat cinta dari Allah, pahala berlipat ganda, tapi memang demikianlah faktanya. Masya Allah. Tumbuh solidaritas, kepedulian, empati pada saudaranya yang mohon maaf tidak mampu. Bukan kita mengatakan mereka itu orang yang susah, tapi yang kita sedih adalah ketika mereka diuji dengan kekurangan tidak beribadah. Sekarang saatnya dakwah itu kita luaskan kepada mereka. Kemudian yang keempat, menghapuskan dosa. Tak asing lagi, di tarikh Ramadan kita sudah dapat dalilnya, hadis Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah. Ini dia kesempatan emas nih agar kita dibersihkan dari segala noda dan dosa kita. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, meningkatkan kualitas ibadah. Jadi puasa Ramadan itu memacu umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Sholat, selain puasa tentunya ya, zakat, dan lain-lain. Yang di hari biasa begitu berat, tapi di bulan Ramadan seolah-olah kita berpacu dengan waktu. Cepat sekali dari mulai azan subuh sampai ketemu maghrib itu rasanya begitu cepat ketika kita isi dengan aktivitas ibadah. Yang tadinya sholat duha 2 rakaat di bulan Ramadan, alhamdulillah 4 minimal ya kan, bahkan ditambah gitu. Dan ada amalan-amalan khusus yang nanti akan kita ingat kembali ini di penghujung ta'lim. Kita akan buka kembali amalan-amalan kita itu apa saja yang mesti kita jaga sampai akhir Ramadan. Banyak ya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah vertikal kita kepada Allah dan ibadah horizontal kita kepada makhluk atau kepada manusia. Vertikal dan horizontal. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang keenam, mengembangkan kedisiplinan dan kekuatan. Masya Allah nih ya, puasa Ramadan membantu umat Islam mengembangkan kedisiplinan, ya lebih disiplin.
sekalipun sedang menahan lapar, kerja tetap, bahkan makin semangat. Sebab meyakini apapun amal yang baik, itu nilainya adalah ibadah. Kerja niatnya ibadah. Tidak terasa berat gitu ya. Dengan catatan, paham, ngerti ilmunya. Bahkan umat Islam itu dan kekuatannya, insya Allah mampu menghadapi tantangan hidup. Ya, biasalah. Ternyata rasanya lapar seperti ini. Tidak mengapa. Justru lapar itu menjadikan kita makin takarub, makin dekat. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah itu kita rasakan betul. Misalnya kita merasakan nikmat saat sholat berjamaah, khususnya sholat tarawih ya, alhamdulillah. Iftar, buka bersama, nanti momen-momen khusus ya kita akan ingat lagi nanti amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang intinya puasa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Dan umat Islam tentu harus berusaha untuk menjalankannya dengan baik dan benar. Nah ini menurut saya penting sekali ya. Nah jamaah sekalian, kemudian nomor yang ke-8 ya, merawat kesehatan jasmani dan rohani. Jadi puasa makin sehat kelihatannya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Puasa makin sehat, tertata. Banyak orang bikin target, insya Allah berakhirnya Ramadan fisiknya lebih sehat karena sudah tarbiyah, sudah terlatih di bulan Ramadan. Nah, saya ingin mengulangi kembali supaya ke depan waktu yang tersisa ini bisa kita maksimalkan agar tidak lalai. Amalannya apa saja? Amalannya ada 10. Ya, walaupun sudah disampaikan ini kita ingat kembali ya. Pertama puasa, ingat puasa pakai ilmu. Ada hadis yang beredar yang disinyalir itu menjadi bumerang sebenarnya kalau tidak disikapi dengan arif. Pertama, ada hadis yang diperdebatkan karena kedudukannya itu dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan palsu karena tidak ditemukan siapa yang meriwayatkannya. Saya yakin sudah sering dengar ya hadis ini. Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Ini kalau ditelan bulat-bulat bahaya. Sekedar senang, gembira, jasadnya diharamkan dari api neraka. Saya cari kitabnya mana, ketemu kitabnya Duratun Nasihin, tapi tidak ditemukan siapa yang meriwayatkan hadis itu. Jadi jangan diyakini, tapi ambil spiritnya, ibadahnya. Sama juga ketika di bulan Rajab, yang puasa sehari pahalanya 80 tahun. Ya, jangan pikirin itu jumlah pahalanya. Tapi kalau ngomongin bulan Rajab, itu bulan haram. Semua amalan dibalas Allah berlipat ganda. Itu saja. Jadi hati-hati ya menyikapi hadis yang diperdebatkan itu. Ambil spiritnya atau tarhibnya saja. Kemudian satu lagi nih, ngomongin tentang puasa, hadisnya sering juga disampaikan. Tapi kalau salah memaknai, puasanya nanti tidak indah. Apa itu? Nausoim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Loh ini kalau dipraktekin salah, bahaya. Ba'da subuh, tidur sampai jam zuhur. Ba'da zuhur, tidur sampai asar. Ba'da asar, apa perjuangannya? Nah, itu mah puasa anak TK. Hati-hati. Jadi puasa itu menahan lapar dan dahaga, juga panca indranya. Nanti di hari kiamat puasa itu akan bersaksi, memohonkan syafaat kepada Allah.
Ya Rob, hambamu ini ketika di dunia dia puasa, dia tahan lapar dan dahaga serta syahwatnya. Karenamu ya Allah, maka berikan syafaat untuknya. Makanya asbab berpuasa, nanti ada salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang-orang yang puasa. Mereka berdiri masuk, setelah masuk semua yang berpuasa dulu di dunia, karena puasa diterima oleh Allah, ditutup pintu itu. Tapi yang hebat bagi para istri salihah, bisa masuk semua pintu, bukan cuma pintu Ar-Rayyan. Ya, siapa itu mereka? Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayil abwabi jannati syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 perkara: 1, sholat fardu yang 5 waktu dia jaga. 2, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Yang keempat, taat pada suaminya. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Keren kan Bu? Jadi begitu mudahnya masuk surga bagi para istri sholihah. Izinkan Ustaz bertanya. 1, sholat fardu 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kesucian kehormatan dirinya. 4, taat sama suaminya. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakan sejujurnya. Nomor 1, sholat fardu 5 waktu. Insya Allah. Ya. 2, puasa di bulan Ramadan. Jelas. 3, dia jaga kesucian dirinya. Sudah. Taat sama suami. Oh, ini penting ini. Alhamdulillah. Di sini istri salihah semua ini. Ada tambahannya enggak? Ada tambahannya enggak? Ada tambahannya. Istri salihah itu berkata pada suaminya, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang bukan musibah. Bu, coba bilang gitu sama suami. Saya ulangi kalimatnya ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang bukan musibah. Benar sih, benar. Ya itu ya Bu ya. Maklum Ramadan ini jadi ekstra ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Suami yang mana Bu yang ditaati? Suami yang taat, suami yang saleh. Ini sebelah kanan suami yang saleh semua ini. Amin. Masya Allah. Ya kan? Kalau suami yang saleh bilangnya apa sama istri? Tadi kan istri bilangnya begitu. Kalau suami yang saleh bilang sama istri gimana? Cintaku tulus, ya kan? Kalimatku bijak dan halus, akidahku lurus, insya Allah pandai pula cari tulus. Pribadiku bagus, ya kan? Alhamdulillah. Wajahnya tidak kalah dibandingkan Primus. Dulu waktu masih muda. Yang kedua, sholat malam tarawih. Alhamdulillah, cuman saya titip pesan Bapak Ibu, walaupun sudah sholat tarawih, sebelum sahur tetap sholat minimal 2 rakaat, jangan tidak. Apa itu sholat? Tahajud boleh, sholat sunnah mutlak boleh, sholat hajat boleh. Panjang waktunya sempat enggak? Minimal 2 rakaat ya. Syukril wudu dulu 2 rakaat. Kenapa? Yang ketiga, sahurnya diakhirkan. Jangan sahurnya jam 2. Sahur jam 2 ngapain habis itu? Nah, itu dia.
Sahurnya di akhirat, kita bisa beri barokah dalam sahur itu, ada keberkahan. Supaya sunnah dan manfaatnya tetap didapat. Jangan lupa ketika makan sahur, tutup dengan makan kurma. Jadi bukan makan kurma waktu buka saja, waktu sahur juga. Insya Allah lebih fit, lebih prima. Ketika kami, ini tahun yang lalu nih, tahun ini kami nggak umroh Ramadan ya, baru pulang kemarin bulan Rajab ya. Itu banyak teman-teman kita yang di sana tuh ketika sahur tidak makan nasi, udah fokus etika, cukup makan kurma. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kenyang ya. Alhamdulillah. Didorongnya dengan air zam-zam. Berapa gelas tuh? Masya Allah. Akhirkan sahurnya. Tapi bukan berarti mengakhirkan sahur last minute baru siap-siap makan sahur. Tinggal 2 menit baru bikin kopi. Janganlah. Mendingan ngopinya sekarang nih. Boleh ngopi, tidak batal ngopi sekarang. Sebab nggak batal kalau kita ngopi sekarang. Karena ngopinya ngobrolin perkara iman, itu dia. Iya, ngopi kita sekarang ngobrolin perkara iman. Begitu. Kelas makan sahur yang keempat, membaca dan tadabbur Al-Quran. Saya yakin semuanya bikin target. Insya Allah di bulan Ramadan minimal sekali bisa khatam. Betul ya? Minimal. Iya Ustaz, sejak bulan Rajab sudah curi start. Udah 25 juz. Alhamdulillah. Tinggal diselesaikan, lanjutkan. Untuk yang ini, saya perlu membacakan ayatnya supaya kita makin cinta dengan Quran. Kalau ayat ini kita renungkan, senang baca Quran. Tolong dibuka supaya mantap ayat ini ya. Dibuka Quran surat 38. Quran surat 38 terjemahannya ya. Ini luar biasa. Ayatnya di nomor 29. Quran surat 38 ayat 29. Apa yang Allah katakan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat 38 ayat nomor 29. Wah, ini dia pecinta Quran semua. Surat Shad surat 38 ayat di nomor 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada agar kita mengenalnya dan agar orang-orang yang berangkat yang sudah membaca. Masya Allah, luar biasanya. Jadi Al-Quran itu berkah. Dan nanti di akhirat Al-Quran juga bersaksi, ya Rob, hambamu ini ketika puasa di bulan Ramadan sedikit dia tidurnya. Malam-malam dia jaga untuk baca-baca ayat-ayatmu, ya Allah. Berikan untuknya syafaat. Kan kita sudah sering dengar hadis yang satu ini ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan datang menjadi penolong bagi dirimu. Syafaat. Jadi 2 ya, amalan utama di bulan Ramadan itu puasa dan baca Quran. Khususnya nanti mengisinya 10 malam terakhir karena kita akan banyak beriktikaf, munajat. Al-Quran itu cara kita mengisi waktunya. Masya Allah. Selain zikir dan doa. Kelas ini yang keempat. Yang kelima, sedekah yang sudah kita pahami 3 hal. 1, skala khusus namanya zakat yang 2,5%.
Alhamdulillah sudah dihitung ini tahun ini zakatnya berapa. Insya Allah Ustaz, zakatnya tahun ini 100 juta. Alhamdulillah. Berarti kalau 100 juta, posisi keuangannya di berangkas ada 4M. Alhamdulillah. Ya, serius ini, amin dong. Amin, ya kan? Zakat itu kan membersihkan. Coba kita lihat ayat ini, pembersihnya. Luar biasa. Tolong buka Quran surat At-Taubah. Bersih jadinya nanti. Karena harta harus dibersihkan. Suratnya surat 9, 103. Apa kata Allah? Surat At-Taubah, surat 9, ayat 103. Kan nikmat ya kalau harta kita dibersihkan gitu ya. Barokah, makin bertambah. Tafadhol. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka. Allah menurunkan. Ya. Jadi kalau nggak dizakati, nggak bersih. Ancamannya berat sekali. Sudah sering kita sampaikan ya. Ancamannya berat banget tuh. Di surat At-Taubah juga. Surat yang ke-9 ayatnya 34-35. Ngeri. Jadi kalau ingin bersih harta kita mesti dizakati dan menunjukkan kita hamba yang bersyukur. Coba Pak, ini ancamannya perlu kita ingat kembali supaya kita makin sadar bahwa syaratnya jadi orang kaya itu berzakat. Itu syaratnya. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa. Orang takwa itu pasti dia keluarkan zakat. Surat 9, 34-35. Ancamannya ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang ahli dan rakyat pahit mereka yang benar-benar memakai harta orang yang dan mereka mengharapkan manusia di dalam Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menyimpan di dalam Allah. Maka berikanlah kepada mereka bahwa mereka ada 35-nya. pada yang pertama dan kemaskan dalam rahmat Tuhan. Lalu dengan itu disediakan daging, abu dan punggung mereka sekarang dan dikatakan kepada mereka, inilah harta yang simpan untuk diri sendiri, maka sekarang apa yang harus simpan. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Ustaz, sudah kami hitung harta kami, tapi tahun ini tidak sampai pada nisabnya. Emang berapa sih? 100 juta Ustaz. 100 juta belum keluar zakatnya. Karena harga emas berapa sekarang? Tuh. Berarti kira-kira kalau dibulatkan 140 juta baru keluar zakatnya. Tapi infak sedekah tetap. Karena apa? Janji Allah itu luar biasa. Hal ini mana? Kalau ngomongin infak sedekah, Masya Allah. Ingat saja Quran surat Sabah. Ya. Harus. Surat Sabah surat yang ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebagai pemberi rezeki. Jangan lagi tanya pahalanya deh, berlipat ganda. Di luar Ramadan saja 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan tak terhingga. Banyak dalilnya. Jadi perlu kita renungkan. Alhamdulillah Ustaz, infak sedekah kami enggak lupa. Alhamdulillah. Kemudian nomor yang ke-6, jangan lupa menyegerakan berbuka. Ini penting, tapi saya nggak mungkin praktekin sekarang ya.
Kalau udah tahu caranya kan? Sudah tahu caranya kan? Ustaz, doa berbuka puasa itu kami biasa membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya siapa sih? Itu doanya ulama. Orang mengatakan itu doa turun-temurun. Boleh dibaca nggak? Boleh, artinya bagus, tidak mengapa. Tapi doanya Nabi jangan ditinggal. Ini doanya Nabi. Jadi gimana prakteknya tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib loh. Ya, bukan azan asar. Azan maghrib ya. Mari kita siap-siap berbuka. Dibaca boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian baca bismillah. Minum. Setelah minum baru baca doa ini. Zahabat domaku wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya Nabi. Harapannya apa? Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insya Allah. Yang mahal itu pahalanya tetap. Tidak ada jaminan ketika kita berpuasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib tidak melakukan kesalahan. Betul nggak? Walaupun yang kecil-kecil, sedikit sewot, apalagi, ya kan? Nah ini dia. Nah, saya titip pesan nih ibu-ibu khususnya, kalau bapak-bapak nggak paham, jangan last minute sebelum azan maghrib sibuk di dapur. Menit-menit yang menentukan, yang sangat krusial berdoa adalah dekat sampai azan maghrib. Nah, jangan lupa itu. Jadi fokus berdoa 5 menit, 7 menit sebelum azan maghrib itu siapkan diri. Mohon pada Allah. Itu puncaknya doa dikabulkan bagi orang yang puasa. Siapa yang mengatakan Nabi? Salah satu laturadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tuh. Ini keren nih. Karena di situ ujiannya paling berat. Betul nggak, Bu? Ngapain sebelum azan maghrib? Tahu-tahu udah azan. Nah, sayang itu. Kalau urusan berbuka itu jangan jadi beban. Cukuplah segelas air, semangkok, seplastik, setoples, sekuali, serantang. Alhamdulillah. Ini apinya sudah dari tadi. Azan maghrib baru ingat berdoa. Sayang. Itu puncaknya waktu berdoa. Ini nomor 1, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Baru yang kedua, imamun adil. Nah, kita berdoa pada Allah. Momentum Ramadan jangan doa untuk diri kita sendiri ya. Kita doakan para pemimpin kita. Semoga Allah jadikan mereka pemimpin yang adil. Supaya Indonesianya terang. Bukan Indonesia gelap. Ya, amin ya Rabbal. Gitu. Kemudian yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Bagaimana kalau kita yang dizalimi? Kesempatan nih, minta sama Allah supaya dia dihancurkan. Jangan ya. Serius nih. Kalau ada orang zalim kepada kita, ambil pahalanya yang besar. Makanya ketika puasa, ada orang menyakiti kita, katakan, ana so'im, ana so'im, ana so'im. Aku sedang puasa. Tunggu nanti maghrib. Nah, itu maksudnya. Iya. Ramadan sudah berjalan masih menyimpan dendam. Sorry ya, tiada maaf bagimu. Bahaya. Ayo dibuka ayatnya, ini penting ini. Maafin orang yang zalim pada kita. Raihlah samudra pahala yang besar. Ini dia, resep memaafkan penting. Sudah selesai Bu urusan dengan tetangga? Masih ada sesuatu kan yang terhalang? Tidak ya. Ini pemaaf semua saya lihat. Masya Allah. Iya. Pemaaf semua ya. Rugi kalau tidak memaafkan orang. Ya Pak, dibuka. Ini ayat yang penting sekali.
Jangan nyimpan dendam. 42, 40. Quran surat Asyura, surat yang ke-42 ayat 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Quran surat 42 ayat di nomor 40. Dan berasal lima. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka Allah sungguh ia tidak berbuat. Masya Allah. Sudah ya Bapak Ibu ya, nggak ada dendam ya, nggak ada rasa sakit hati ya. Yang benar, serius. Sudah Ustaz, aku sudah memaafkan, tapi kata-katanya susah kulupakan. Ya manusiawi itu. Yang penting hati yang paling dalam sudah memaafkan. Hubungan mungkin tidak sama lagi. Iya kan? Itu kan kata Ustaz Anwar itu. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Jangan diingat-ingat yang itu. Yang perlu diingat, kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Kelas? Kelas. Apalagi yang perlu diingat? Nanti Pak. Kan ngopi benerannya nanti, enggak sekarang. Ini buat Bapak diingat nih Pak. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Syair riwayat Anwar Zuhri. Iyalah, Ramadan masih marah-marahan. Ngapain? Maafin aja orang. Kalau ngeliat dia aku sebel Ustaz. Apalagi disalamin dia buang muka, ambil mukanya. Dengan senyum maksudnya gitu. Kelas yang ketujuh, memberi makan orang yang berbuka. Masya Allah. Ini luar biasa pahalanya seperti orang yang kita kasih dia berbuka. Bayangin tuh. Kita ngasih makan orang berbuka, kita dapat pahala seperti orang yang kita kasih makan berbuka. Maka pilihlah siapa? Orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang tawadu, orang yang baik. Di mana mereka kita temukan? Di masjid, di surau, di musola. Di mana saja kita yakin, berikan. Tapi syaratnya ada, kita tetap puasa. Jangan ngasih makan orang berbuka, kita nggak puasa. Nanti nggak berlaku hadis itu. Nah ini dia. Masya Allah. Kelas, alhamdulillah. Yang kedelapan, i'tikaf. Ini momen yang penting sekali, krusial ya. Jangan lupa. Usahakan minimal semalam lah. Untuk ibu-ibu agak susah Ustaz, karena kan menyibukkan dirinya ada tugas khusus di rumah. Minimal cari waktu, walaupun cuma semalam di 10 hari terakhir. Insya Allah di Masjid Al-Hidayah selalu disiapkan. Ya, alhamdulillah. Di masjid. Jangan iktikafnya di rumah bukan iktikaf. Di rumah namanya munajat, zikir. Tapi di masjid iktikafnya. Apa yang dibaca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul apa? Kalau sendiri fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya. Enggak usah dihitung. Selingi dengan baca Quran, istighfar, ya kan? Kemudian berdoa. Sebab di malam penentuan yang itu kita yakini, doa kita sangat besar potensinya dikabulkan. 10 malam terakhir sebelum berakhirnya Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Masya Allah. Ya. Zikir, berdoa, kemudian kita isi dengan mulai lagi. Tapi nggak pakai witir lagi ya. Karena tadi sudah witir. Alhamdulillah di masjid disiapkan. Alhamdulillah.
Ini berarti lamar 8 dan ke-9-nya sudah terangkum di situ. Semoga kita nanti dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Alas, yang ke-10, insyaallah Allah kabulkan doa kita bisa umroh di bulan Ramadan. Amin. Tidak tahun ini, tahun depan, ya. Karena keutamaan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah. Al-umratu fi Ramadan hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, bagaimana dengan amalan lain yang bisa senilai umrah, senilai haji? Bisa, alhamdulillah. Ini nanti kita lakukan, ya. Tapi salat subuhnya di masjid, ya. Nah, salat subuhnya di masjid, tunggu waktu syuruk, salat isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Alhamdulillah. Tapi saya titip pesan, jangan ngomong sama tetangga. Alhamdulillah baru pulang umroh. Nggak usah. Di mana umrohnya? Di Masjid Al Hidayah. Masalah nanti. Bid'ah itu. Nilainya gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita sampai pada penutupnya. Ya. Jadi intinya tema ini, jangan cuma yang penting puasa, tapi pentinginlah puasa itu dengan amalan-amalan yang tertata, ilmunya sudah kita pahami, tinggal dipraktekkan. Ini dia 10 amalan itu. Jadi apa yang paling menjadi puncak pentingnya puasa? Di awal tadi ayatnya sudah saya baca, itu kan Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183. Yang paling penting dari menunaikan puasa adalah meraih takwa. Nah, ini dia puncaknya. Betapa bahagianya ahli takwa di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan kepadanya solusi, jalan keluar. Hidupnya tidak akan susah. Hidupnya akan tenang, tentram. Sekalipun orang mengatakan, ini sih biasa-biasa aja. Bahkan kelihatannya dia sempit. Siapa bilang orang takwa itu tidak akan berkeluh kesah? Dia yakin Allah akan membersamainya, ya. Sekalipun orang mengatakan hidupnya sedang sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, tapi dia bisa bangkit last minute, tidak menjerit, walaupun mulutnya komat kamit. Komat kamitnya berdoa gitu, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan kepadanya jalan keluar, bahkan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Apa rizkinya? Rizki itu luas, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, dan puncak rizki. Nah, di kesempatan lain nanti kita akan kaji, ya. Insya Allah kita ketemu nanti lautan rizki temanya. Tapi saya kasih bocoran, ya. Apa tuh puncak rizki? Surga. Nanti boleh dibuka, ya, dalilnya, ya. Tidak kita luaskan sekarang. Puncak rizki itu surga. Dalilnya Quran surat At-Tolak surat 65 ayat 11. Itu puncak rizki itu surga. Di dunia sudah kita rasakan. Di majelis ilmu ini taman surga. Pulang ke rumah, baiti jannati. Lihat suami, suamiku surgaku. Lihat istri, istriku surgaku. Lihat anaknya, anakku surgaku. Bertemu sahabat, sahabatku surgaku. Ketemu ustaz. Amin Allahumma amin. Artinya ada ruang di sana luar biasa. Masya Allah. Mau dibaca nggak tuh surat At-Tolak ayat 11? Allah kasih kabar gembira. Tapi lautan rezeki itu banyak. Di waktunya nanti kita akan sampaikan tuh. Masya Allah. Coba Bapak dibuka. Ini supaya kita dapat pencerahan, ya. Surat 65 ayat 11 At-Tolak. Coba dibaca. Apa itu? Surat 65 ayat 11. Ayo Pak, tolong dibaca. Surat 65 ayat 11. Ayo. Silakan Pak Haji.
dengan menuntut seorang kursi yang banyaknya Allah kepada beriman hukum agar dia merupakan orang-orang yang beriman dan berpegang kebajikan dari beberapa yang dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang ada di bawah sungai-sungai berkah kekal dengan amal. Sungguh Allah memberi rezeki kepada baik. Jadi rezeki paling baik apa puncaknya? Surga. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita kaji, ya, lautan rezeki namanya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai waktu kita ya, betapa bahagianya ahli takwa di dunia dan di akhirat, dan puncaknya di akhirat. Semoga kita mewarisi janji Allah. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat 19 ayat 63. Jadi beruntung nih ahli takwa dapat warisan terindah, yaitu surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli takwa semuanya. Amin ya rabbal. Dengan takwa akan menguatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu hidupnya hati-hati, enggak sembarangan dia. Rasa takutnya, ya, spirit hidupnya, niatnya semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk ibadah. Ini yang dimaksud dengan takwa. Akhirnya pecinta ilmu penduduk surga, ya Rabb, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon perlindungan dan pertolongan. Dengan nikmat Ramadan, jadikanlah kami insan yang bertakwa. Terimalah puasa kami tahun ini dan sampaikan umur kami di Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dengan ridho-Mu. Amin. Allahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal 'afu minkum wa ma uridu illa al-islah mastata'tu. Ramadan. Ada yang mau bertanya?